perlu ada sesuatu yang memang membuat peserta didik kita ini ada rasa, istilahnya membangun rasa kebersamaan. Luar biasa Pak ya tentang program LKLB ini yang diselenggarakan oleh Institut Lemina. Betul-betul kami sebagai pendidik mempunyai PR. Saya insya Allah akan mengajak guru-guru yang lain dengan yang pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan menularkan ke guru-guru yang lain. Ayo kita sama-sama belajar sama-sama, kita buat rencana pembelajaran yang ada hubungannya menghargai. Di sini kami bersama beberapa alumni LKLB. Saya sendiri sebagai presenter bernama Abdurrahman, SPD MPD, alumni angkatan ke-7 LKLB. Kemudian di samping saya ada 3 alumni. Mungkin bisa diperkenalkan namanya, Pak? Saya Fadli Zainal, guru pendidikan agama Islam di SMP IT Al-Fityan School Goa. Saya adalah alumni LKLB angkatan ke-30. Ya, terima kasih. Saya atas nama Ibu Fitrianti, salah satu guru dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sidenreng Rapang. Saya salah satu alumni LKLB angkatan ke-9. Saya Yesimiati dari Raudatul Atfal Al-Mutazam Haja Siti Tako, Kabupaten Maros, angkatan LKB yang ke-9. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan namanya. Selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan bahwa saya kebetulan mengajar pendidikan agama Islam di sekolah SMK Negeri 2 Bone. Oke Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu perlu para pemirsa ketahui, di mana tentu akhir-akhir ini kita merasakan sendiri ya, di mana-mana ada tindakan persekusi, intimidasi dan sebagainya. Saya kira bukan hanya di daerah-daerah yang mungkin ada mayoritas minoritas, akan tetapi dalam lingkup sekolah kadang juga terjadi hal yang demikian. Olehnya itu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sedikit sumbangsi sarangnya mengenai apa yang semestinya kita lakukan. Olehnya itu ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Bapak Ibu narasumber terkait dengan kejadian-kejadian atau aksi-aksi tersebut. Mungkin saya mulai dari Pak Fadli. Apa yang Anda rasakan di dalam lingkungan sekolah Bapak mengenai hal-hal yang saya ceritakan tadi di awal, Pak? Terkait dengan aksi-aksi intoleransi ya, memang LKLB yang diinisiasi oleh Institut Lemina ini betul-betul bisa kita jadikan sebagai bentuk edukasi ke masyarakat kita. Karena kami adalah guru, tentu saja kaitannya dengan siswa atau peserta didik. Nah, di sini pentingnya menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena tentu saja edukasi terkait dengan keberagaman di negara kita ini sangat-sangat perlu untuk peserta didik kita agar terbangun rasa toleransi, solidaritas, dan juga kerjasama. Dan terkait dengan rasa tadi ya tentu saja rasa ini harus dibangun ya, dalam arti kita sesama anak bangsa dengan berbagai macam suku, bahasa, agama, keyakinan, itu memang perlu dimulai dari sejak dini. Terutama kami sebagai guru, inilah yang akan kami jadikan sebagai program agar mereka bisa lebih peduli lagi terkait dengan isu-isu toleransi ini. Seperti itu, Pak. Kalau Ibu selanjutnya seperti apa yang
yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Ibu silakan. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sini bicara tentang LKLB, betul-betul luar biasa kegiatan yang saya pernah ikuti sebagai alumni tentang literasi keagamaan lintas budaya. Meskipun kenyataannya di sekolah saya itu homogen agamanya Islam, tetapi saya bisa terapkan dulu khususnya kepada diri saya sendiri sebagai seorang pendidik sebelum saya berikan kepada anak didik saya. Mungkin saya tidak bisa secara langsung masalah lintas keagamannya saya terapkan di lingkungan sekolah, tetapi mungkin saya bisa sampaikan di RPP saya atau modul ajar saya, mungkin anak didik saya bisa terapkan di lingkungan masyarakat sekitarnya, teman-teman bergaulnya, bahwa ada yang namanya perbedaan. Jadi saya akan meluruskan bahwa perbedaan itu adalah bukan sebuah perpisahan, tetapi adalah jembatan untuk membuat kita saling menghormati, saling menghargai antara agama dan kepercayaan, sehingga kita bisa bersatu karena sama-sama tujuan kita sama. Jadi intinya di sini Pak, sebagai seorang pendidik, sekali lagi di sekolah saya mungkin homogennya, tetapi insya Allah saya akan tetap terapkan di sekolah saya, mungkin bekal buat anak-anak saya untuk pendidikan selanjutnya dan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya Ibu silakan. Oke, saya yang kebetulan adalah guru RA Raudatul Atfal itu dari Kementerian Agama Naungan, itu adalah pondasi pendidikan. Jadi disinilah mungkin peran kami sebagai guru yang RA yang menjadi pondasi pendidikan untuk menanamkan rasa itu. Karena kalau dalam pondasinya itu sudah kuat, otomatis ke atasnya kalau dia sudah masuk MI, MA, MTS apa begitu, dia udah bagus karena memang dari awalnya. Nah di sini peran kami jelas Institut Lemena yang membekali kami LKLB ini sangat membuat kami tahu dan ngerti bahwa oh ternyata dasar kami harus memahamkan anak bahwa kami itu kita Indonesia punya beragam agama dan beragam budaya. Jadi intinya kami adalah titik dasar dari pendidikan. Jadi memang kami harus kembangkan itu. Mungkin itu Ibu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya tadi apa yang sudah disampaikan bahwa ternyata di sekolah Bapak Ibu mungkin bermacam-macam latar belakang, baik suku, bahkan mungkin ada agama. Nah, bagaimana melihat pentingnya LKLB masuk di dalam lingkungan sekolah? Mungkin ini bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ya, LKLB ini konsep dasarnya adalah memang membangun kebersamaan, membangun rasa persaudaraan lintas agama dan keyakinan. Jadi memang kalau ditanya apa peran LKLB ini, nah ini LKLB ini pendekatan yang memang harus selalu kita dan saya secara pribadi sebagai seorang guru memang harus selalu mengingatkan anak-anak atau siswa-siswa yang ada di sekolah bagaimana kesadaran itu bisa terbangun sejak dini ya. Dalam arti karena kan latar belakang anak-anak kan berbeda ya. Kalau saya sendiri dari sekolah Islam ya tentu saja mereka semua Muslim dan lingkungan keluarga yang membentuk mereka ini juga macam-macam ya. Jadi ada yang memang tumbuh dari keluarga yang istilahnya memang eksklusif. Ada juga yang memang belum pernah ada edukasi terkait dengan kebangsaan karena hanya belajar tentang agama saja, sehingga program LKLB ini sangat relevan untuk disosialisasikan ke peserta didik agar memang karena kita ini bangsa yang besar ya, bangsa yang besar dan bangsa ini harus dirawat secara bersama, tidak hanya satu entitas tertentu. Sebab bangsa ini adalah milik kita bersama dengan berbagai macam bentuk keyakinan, agama, budaya, sehingga apa yang bisa kita kerjasamakan kita lakukan ya. Dan itu semua tentu saja ketika terbentuk di anak-anak yang masih proses pertumbuhan ya secara terus-menerus berkesinambungan ini kita edukasi
Insya Allah ke depan mereka akan terbangun ya wawasan kebangsaan, wawasan kebersamaan, dan juga mereka tidak akan canggung untuk bergaul secara terbuka dan istilahnya welcome kepada kepercayaan yang berbeda. Saya pikir itu urgensi dari program atau pendekatan LKLB ini ke peserta didik di sekolah. Seperti itu, Pak. Selanjutnya Ibu silakan. Ya, saya sangat sependapat dengan Bapak ya, luar biasa Pak ya, tentang program LKLB ini yang diselenggarakan oleh Institut Lemina. Betul-betul kami sebagai pendidik mempunyai PR untuk membentuk bagaimana kesadaran anak didik kita tentang pemahaman mereka tentang perbedaan tersebut, mulai dari agama, perbedaan budaya. Jadi kita sebagai pendidik betul-betul harus mempersiapkan bagaimana cara kita menyampaikan, cara kita mengapresiasikan kepada anak didik kita sehingga bisa tertanam buat untuk masa depannya Pak, bukan hanya di lingkungannya, baik juga nanti untuk masa depannya, siapa tahu dia bisa sampai ke tingkat internasional ya Pak ya. Mungkin itu jawaban dari saya ya Pak. Oke, selanjutnya Ibu silakan. Oke, semua sudah luar biasa. Di sini karena saya sendiri memang berangkat, saya bilang tadi, dari pendidikan anak usia dini, jelas kami akan melibatkan orang tua. Keterlibatan orang tua itu sangat penting bagi kami. Jelas nanti selain dari kami menerangkan atau memberikan menggali rasa ke anak-anak, otomatis kami juga harus ke orang tuanya juga. Karena memang di pendidikan anak usia dini itu keterlibatan orang tua sangat menunjang. Mungkin itu dulu Pak. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan selama mengikuti program LKLB ini, perubahan apa yang sudah terjadi Bapak Ibu, yang terjadi pada diri Bapak Ibu. Silakan. Iya, program LKLB ini adalah sesuatu yang memang sangat berkesan buat saya secara pribadi ya, karena saya merasakan sendiri mengikuti program ini mulai dari awal sampai saat ini ya. Memang ada sesuatu yang paradigma saya yang terjadi, ada sedikit pergeseran ya, karena terus terang karena sebelumnya kan kita belum pernah melaksanakan pertemuan langsung dengan atau bermitra dengan istilahnya lembaga atau yayasan yang yayasan non muslim ya. Nah, di sini kami difasilitasi untuk berhubungan langsung dan menjalin silaturahim. Dan saya melihat awalnya saya berpikiran bahwa pihak misalkan gereja atau sekolah Kristen menutup diri atau agak menjaga jarak dengan umat Islam. Kunjungan-kunjungan yang kami laksanakan malah saya mendapatkan kesan yang baik ya, dalam arti mereka sangat open mind, menerima kita umat Islam dengan hangat, dengan antusias, sharing terkait dengan lintas ini ya, diskusi lintas keyakinan, dan tidak ada istilahnya sesuatu yang mengganjal ya, sangat terbuka, sehingga kami merasa bahwa kerjasama itu bisa kita lakukan ya, karena di agama Islam sendiri kan sebenarnya sudah jelas itu aturan-aturan bagaimana kita bermuamalah, bersosialisasi dengan non muslim, itu kan jelas bahwa yang tidak boleh itu kan hanya mengikuti ibadah mereka ya, yang sifatnya keyakinan ya, ibadah ritual. Nah, itu masing-masing ya, lakum dinukum waliyadin ya. Tapi kalau masalah sosial, bermitra, membangun kerjasama, gotong royong, tolong menolong ya, kita istilahnya mencari titik-titik temu, banyak kok yang mempersamakan kita. Nah, di situ itu yang bisa kita kerjasamakan sehingga bangsa yang besar ini bisa terbangun dengan kuat, tidak rapuh ya, istilahnya tidak rentan konflik, karena konflik itu biasanya terjadi ya karena misunderstanding ya, atau kesalahpahaman kita menilai orang lain yang berbeda, sehingga program LKLB ini benar-benar bagi saya
bisa mencerahkan ya dan bisa menjadikan kita ini termotivasi untuk membuka ruang-ruang komunikasi yang dengan itu bisa membangun rasa kebersamaan, rasa kebangsaan yang dengan itu insya Allah ke depan bangsa kita akan lebih maju lagi. Seperti itu. Iya, mungkin Selanjutnya, Ibu. jawaban saya singkat, padat, dan jelas semoga ya. Setidaknya saya betul-betul luar biasa setelah mengenal yang namanya LKLB, pemahaman tentang perbedaan yang kemarin berpikiran negatif bahwa perbedaan itu akan menjadikan sebuah permusuhan, ternyata salah besar. Setelah saya mengikuti LKLB mulai dari pengenalan program-programnya sampai dengan detik ini, saya betul-betul terbuka tentang arti sebuah perbedaan. Perbedaan bukan sebuah perpisahan, ternyata perbedaan adalah sebuah jembatan yang akan mempersatukan kita, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, luar biasa sekali saya sebagai seorang pendidik yang kemarin betul-betul nol tentang pemahaman saya tentang agama-agama yang lain, berpikiran negatif. Karena adanya program LKLB ini membuat saya bisa terbuka pemikiran saya, kekhawatiran saya yang kemarin adalah khawatir, sekarang adalah ilmu besar buat saya. Terima kasih LKLB. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, terima kasih kesempatannya lagi. Untuk saya pribadi luar biasa, luar biasanya di LKLB ini kita juga diberi kesempatan. Saya pribadi sempat menjadi moderatornya Dr. Alwi Shihab. Pertama, kedua, dan adanya lomba waktu itu penulisan modul dan penulisan esai waktu itu, dan alhamdulillah apresiasi yang luar biasa pada diri saya sendiri. Maksudnya saya waktu itu saya ajukan untuk kurikulum RA dan alhamdulillah diapresiasi menjadi juara harapan. Saya katakan luar biasa. Wah, ini terakhir sekali nih ya. Iya. Ini yang penting kayaknya nih. Kapan nih direncanakan untuk memasukkan program atau di dalam RPP yang bisa diinsert dengan LKLB, mungkin bisa disampaikan sebagai komitmen kita. Ya, jadi memang untuk rencana tindak lanjut terkait dengan program LKLB di sekolah, tentu saja hal-hal yang akan kami lakukan ke depan adalah membuat satu program yang terstruktur ya, tidak sekedar seremonial atau tidak hanya sekedar edukasi lisan, tetapi memang perlu ada sesuatu yang memang membuat peserta didik kita ini ada rasa, istilahnya membangun rasa kebersamaan ya. Sebab kalau sekedar kata-kata atau informasi umum yang mereka dengarkan ya itu tidak akan melibatkan rasa mereka kepada saudara-saudara mereka yang lain yang lintas keyakinan itu. Selanjutnya Ibu, Ya, mungkin terima singkat kasih saja. banyak. Rencana saya tidak tunda-tunda lagi. Setelah nanti langsung saya terapkan di lingkungan sekolah saya, dan mungkin bukan hanya di kelas yang saya lakukan. Saya akan ajak peserta didik saya. Insya Allah jawaban yang singkat secepatnya. Insya Allah. Dan selanjutnya Oke, untuk rencana tindak lanjut insya Allah secepatnya. Selain itu saya insya Allah akan mengajak guru-guru yang lain dengan yang pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan menularkan ke guru-guru yang lain. Ayo kita sama-sama belajar sama-sama, kita buat rencana pembelajaran yang kita ada hubungannya menghargai kebebasan beragama, supremasi hukum ya, supaya perdamaian dan kebebasan beragama di Indonesia semakin terjaga. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya Bapak Ibu. Sebagai penutup mungkin bisa kita melakukan yel-yel ya. Ya, siap. LKLB, kolaborasi, Harmonis, happy. Sekian perbincangan singkat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.